Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan. Tidak lupa salam serta sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benerang. Baik teman-teman, biar lebih semangat kita mencarger semangat kita. Kalau saya bilang masih semangat, teman-teman jawabnya semangat, semangat, semangat. Oke? Oke. Masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Baik teman-teman, biar kita lebih afdol bimbingan kali ini, kita lebih baik berdoa dulu agar dilancarkan pada bimbingan kesempatan hari ini. Ada yang berani untuk memimpin doa? Oh iya, silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pada hari ini, ala seperti kita ada berdoa terlebih dahulu. Berdoa mula. Berdoa. Terima kasih, Mas siapa tadi? Mas Iswadi, terima kasih. Nah, sebelumnya karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, kita perkenalan dulu ya teman-teman. Mulai dari saya. Nama saya Ewis Kurniasari, bisa dipanggil Bu Ewis atau Miss Ewis. Ya. Oke, selanjutnya. Nama saya Laila Qadriatul Jusna, biasa dipanggil Jusna. Jusna, oke. Nama saya Alif Alifnas Bukti, biasa dipanggil Alfa. Nama saya Iswadi, sering dipanggil Ed atau Adi. Kalau saya Peggy Wandari, biasanya dipanggil Betty. Kalau saya Fatima Aini, biasa dipanggil Fatona. Saya Kinan Tunduk Seras, dipanggilnya Kinan. Oke, selamat kenal ya teman-teman semuanya. Oke, ya. Sebelumnya gini teman-teman, teman-teman ada yang tahu nggak sih kira-kira kenapa kok teman-teman dikumpulkan di sini? Ada yang tahu kenapa? Nah, dari tadi awal Ibu sudah agak menyambung teman-teman. Agak tipu, maaf ya. Agak menyinggung tadi ya, ada kata bimbingan. Jadi kali ini adalah seputar bimbingan, tapi bidangnya adalah karir. Jadi pada kesempatan hari ini Ibu akan memberikan sebuah bimbingan karir. Ada yang tahu bimbingan karir itu apa? Belum. Nah, sepertinya teman-teman juga sudah ada pikiran tapi tidak bisa mengutarakan ya? Nah, soalnya kan ada kalimat bimbingan sama karir, pasti ya bimbingan membahas tentang karir teman-teman. Nah, itu benar sekali. Nah, jadi Ibu akan sedikit mengenalkan apa sih bimbingan karir itu ya. Kalau menurut Winkel 2004 itu menyatakan bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan profesi tertentu serta membekali diri supaya ia siap memangku jabatan teman-teman. Nah, kalau kita kan di sini posisinya sebagai pelajar ya, pelajar kelas 3. Jadi ya bimbingan karir itu adalah sebuah perencanaan kita ketika nanti kita lulus kira-kira mau ngapain sih kayak gitu. Nah, kalau tujuannya nih teman-teman, kalau tujuannya menurut Surya itu adalah membantu individu untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan hidupnya dan mengembangkan karir yang dipilihnya secara optimal teman-teman. Baik teman-teman, karena berhubung Ibu sudah Miss sudah mempersiapkan makanan kongguan dan teman-temannya, teman-teman semua bisa sambil makan dan jangan lupa untuk berdoa ya teman-teman. Berdoa sendiri-sendiri aja ya. Oke. Boleh langsung diminum, boleh kok. Iya, silakan diambil teman-teman. Oh, puasa. Maaf ya. Nggak apa-apa kan ini teman-temannya makan? Oke, selanjutnya sebelum Ibu menayangkan sebuah video, Ibu akan menjelaskan macam dari pendidikan teman-teman. Tapi sebelumnya di sini kan Ibu mengusung tema yaitu persiapan perencanaan studi lanjutan. Kira-kira teman-teman setuju nggak? Setuju. Oke, setuju ya. Siap, sepakat. Jadi pendidikan tadi dibagi menjadi dua macam teman-teman, yaitu ada akademik, di mana akademik itu cenderung tentang teoritis dan filosofis teman-teman. Nah, kalau vokasi itu cenderung menekankan pada keahlian praktis. Bisa diulang tadi apa? Ada apa aja? Akademik dan vokasi. Kalau akademik itu cenderung pada teoritis. Kalau vokasi?
dengan keahlian. Keahlian praktis, betul sekali. Pintar itu masih apa tadi ya? Mahasiswa SED ya, oke. Pintar banget kamu ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video teman-teman. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Tahukah kamu perbedaan universitas, institut, sekolah tinggi, dan teman-temannya? Bulan-bulan ke depan, kamu mulai siap-siap buat UNBK. Malah, bukan cuma mikirin ujian nasional. Beberapa dari kamu juga sudah ambil ancang-ancang mengambil keputusan krusial seumur hidup. Mau kuliah di mana? Nama-nama kampus ternama pun seliweran di benak kamu. Tapi sudah tahukah kamu kuliah itu bisa di universitas, bisa di institut, di sekolah tinggi, politeknik, atau akademi? Loh, kok banyak? Memang apa bedanya? Karena manusia suka mengelompokkan apapun di sekitarnya, tanamkan dulu di kepala kita bahwa pendidikan itu ada dua macam. Pertama, pendidikan akademik yang cenderung teoritis dan filosofis. Kedua, pendidikan vokasi yang cenderung menekankan keahlian praktis. Kalau sudah paham dua itu, kita akan gampang membedakan 5 jenis perguruan tinggi tadi. Kita mulai dari universitas yang paling luas hingga akademi yang paling sempit. Universitas. Universitas adalah perguruan tinggi sapu jagat. Semua tersedia di sini, segala rumpun ilmu dari mulai alam, humaniora, kesehatan, dan lain-lain. Seluruh jenjang kuliah dari mulai diploma, sarjana, sampai pasca sarjana, dan setiap jenis pendidikan dari mulai akademik dan vokasi. Universitas Indonesia atau Universitas Gadjah Mada misalnya menyediakan banyak sekali fakultas, jurusan, dan peminatan yang tersedia di jenjang D3 sampai S3, baik rumpun ilmu alam atau humaniora. Tentunya dengan kedokteran atau bahkan terapan. Institut. Institut juga bisa menyelenggarakan perguruan tinggi dari jenjang D3 sampai S3. Yang membuatnya lain dengan universitas adalah lingkup ilmu yang fokus pada satu rumpun tetapi terdiri dari aneka jurusan. Kita kenal dengan Institut Kesenian Jakarta atau Institut Teknologi Bandung. Dari namanya saja, kita sudah dapat menduga jika dua kampus itu fokus pada satu rumpun ilmu besar saja. Seni, humaniora, dan teknologi alam. Ya, walaupun ITB sekarang juga punya sekolah manajemen bisnis, istilah institut dalam kasus ITB sudah melebur jadi brand saja kalau itu. Sekolah tinggi. Kita makin mengerucut nih, kalau universitas menyediakan segala rumpun ilmu, lalu institut hanya fokus di satu rumpun ilmu beraneka jurusan, maka sekolah tinggi fokus pada satu fakultas saja. Di Jakarta, misalnya ada sekolah tinggi ilmu filsafat, kemudian ada sekolah tinggi ilmu kepolisian. Dan satu lagi, yang tidak kalah tenar dan banyak dari kamu idam-idamkan, sekolah tinggi akuntansi negara. Tanpa perlu panjang kali lebar dijelaskan, kamu pasti sudah paham. Belajar di sekolah tinggi bakal sangat fokus membedah ilmu yang sudah spesifik tertera di nama sekolah tingginya. Politeknik. Politeknik sebenarnya masih saudaraan dengan institut dari segi rumpun ilmu yang dikuliti. Bedanya, politeknik fokus di pendidikan vokasional. Mahasiswanya dilatih biar sanggup menguasai keahlian-keahlian yang siap dipraktikkan langsung. Jadi, seandainya kamu pilih kampus di politeknik, kamu akan lulus dengan gelar diploma. Konon, lulusan politeknik bakal lebih siap tempur di dunia kerja yang butuh keahlian praktis. Semacam SMK-nya SMA, jadi tidak usah minder walaupun kamu kuliah di politeknik ya. Akademi. Bila politeknik berkerabat dengan institut, maka akademi satu famili dengan sekolah tinggi. Sama seperti pembeda politeknik dan institut, akademi dan sekolah tinggi hanya berbeda dari jenjang pendidikannya. Akademi seperti politeknik sama-sama akan menelurkan
lulusan yang siap dengan kemampuan vokasional atau keahlian praktis. Di akademi, kamu bakal digodok agar siap kerja di jurusan yang sudah spesifik sejak kamu masuk di hari pertama. Akademi kepolisian, akademi militer, atau akademi kesekretariatan, contohnya. Tambah lagi dangdut akademi. Intinya, kamu sebagai jebolan akademi akan jadi yang paling ahli soal praktik di bidang yang kamu pilih, ketimbang lulusan perguruan tinggi lain. Cukup gampang kan mengingat perbedaan 5 kampus tadi? Kalau sudah ingat, ya sudah. Gih, sana belajar yang rajin. Gak usah rajin-rajin amat. Nanti hasil ujian nasionalnya jadi terlalu bagus, terus kamu jadi sombong deh. Oke teman-teman, nah tadi kan teman-teman udah melihat dari tayangan video tadi ya teman-teman. Jadi terdapat ada beberapa studi lanjutan teman-teman. Nah, ada yang masih ingat? Ada 5, Bu. Betul sekali. Yang 5 yang pertama apa? Universitas, Institut, sekolah tinggi, Politeknik, dan akademik. Betul sekali. Wah, pinter-pinter sekali nih. Oke teman-teman, jadi agak Ibu jelaskan kembali ya teman-teman. Tadi kan ada universitas. Nah, kalau di universitas itu terdiri dari menyediakan pendidikan itu ada 2 macam kan tadi, vokasi sama akademik. Nah, kalau di universitas itu ada dua-duanya. Nah, kalau di institut teman-teman, nah di institut itu hampir sama teman-teman sama universitas, tapi bedanya terletak pada fakultasnya teman-teman. Kalau institut itu fakultasnya berasal dari satu keilmuan saja. Nah, ada apa lagi tadi? Sekolah tinggi. Nah, kalau sekolah tinggi itu juga hampir sama universitas sama institut. Bedanya kalau sekolah tinggi itu terdiri dari satu fakultas saja. Nah, yang selanjutnya apa tadi teman-teman? Politeknik. Nah, kalau politeknik itu hanya menyediakan sekolah vokasi. Nah, itu contohnya seperti Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Bandung, dan lain-lain. Nah, selanjutnya masih ada apalagi teman-teman tadi? Akademi. Nah, kalau akademi itu juga hampir sama-sama vokasi sama politeknik teman-teman. Nah, akademi adalah perguruan tinggi dengan hanya menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi yang terdiri satu bagian cabang ilmu pengetahuan teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, terus kan tadi sudah ada 5 ya teman-teman. 5 sudah saya sebutkan semua? Sudah. Nah, Ibu akan menambahkan teman-teman. Nah, selain itu juga ada pendidikan studi lanjutan. Nah, bisa di BLK. Ada yang tahu BLK itu apa? Balai Pelatihan Kerja. Nah, di situ juga seperti kuliah teman-teman. Ada mungkin ya seperti kuliah tapi tidak selama kayak di universitas dan politeknik dan lain-lain tadi teman-teman. Kalau di BLK biasanya hanya beberapa bulan saja. Nah, bedanya dari universitas dan lain-lain tadi, yang 5 tadi bedanya sama BLK. Kalau yang lain tadi ketika lulus dan wisuda mendapatkan titel itu apa? Gelar, benar, mendapatkan gelar. Tapi kalau di BLK tidak teman-teman. Nah, kayak gitu. Biar lebih semangat kita ice breaking ya teman-teman. Iya, Bu. Sekarang silakan berdiri teman-teman. Oke teman-teman, berdiri ya. Sekarang silahkan telapak tangan kalian seperti ini, sebelah kiri ya, lalu sebelah kanan seperti ini, lalu kita balik. Sekarang kita cing ciripit. Ya cing ciripit. Oh, gini. Oh iya, cing ciripit. Masih ingat nggak teman-teman? Enggak, Bu. Pas kecil nggak pernah cing ciripit? Enggak pernah. Ya, nanti yang sebelah kanan naik, sebelah kiri jepit temennya. Dapat nggak ya? Tunggu nanti ya. Oh ya. Ting ciripit gula batu kejepit. Ya itu ketangkep. Lagi yo, sekali lagi yo. Ting ciripit gula batu masih gula batu ya. Kejepit. Ya teman-teman, tepuk tangan buat kita semua, silakan duduk kembali. Oke teman-teman, udah agak fokus ya karena ice breaking. Pada saat Oke. Selanjutnya adalah sesi refleksi teman-teman. Kita
ada berapa tadi? Ada 5 tambah 1, jadi ada berapa? 5. Teman-teman, dari apa yang sudah Ibu paparkan pada kesempatan hari ini, ada yang mau memberikan pesan dan kesan pada kesempatan hari ini? Dapat wawasan baru, Bu. Baik, terima kasih. Dapat mengetahui beberapa dikata-dikata Bu. Oke. Sama Bu, dapat lebih mengerti macam-macam soal lanjutan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan kesan ya. Kesan ya tadi ya. Kesan. Ada yang mau memberikan pesan? Kalau misalnya mungkin nggak oke ya, jadi sibuk. Mana? Benar. Jadi pada masuknya ini ya. Saya jadi sudah ada pandangan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Apakah ada teman-teman yang mau memberikan sebuah kesimpulan? Saya Bu, mungkin dari pertemuan ini yang dapat saya simpulkan adalah dari 6 sekolah lanjutan, 5 sekolah lanjutan tambah 1 untuk pelatihan kerja tadi, saya mendapat ada akademi, politeknik, universitas, institut, sama sekolah tinggi, dan untuk ketika saya langsung bekerja saya bisa ke BLK seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman selanjutnya ketika nanti kita karena SMA ya. Kita SMA biasanya teman-teman dari lulusan lebih banyak yang melanjutkan studi lanjutan. Kalau dari teman-teman ingin melanjutkan studi lanjutan atau bekerja? Studi lanjutan. Semuanya studi lanjutan ya? Ya. Jadi cocok ya sama tema Ibu hari ini. Ya baik, terima kasih teman-teman. Semoga setelah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali. Amin. Baik, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.